berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan! Inggris menang tapi main jelek. Inggris memang meraih kemenangan atas Malta di lanjutan kualifikasi Euro 2024. Meski demikian, Gareth Southgate mengakui penampilan Inggris di bawah standar. Ini adalah pertandingan di mana kami tidak memulai dengan baik. Saya sudah lama di sepak bola. Kalau start Anda tidak bagus, sulit untuk meningkatkan permainan, ujar Southgate kepada Channel 4. Loh, Manchester United gak jadi lockout dari perburuan Inacio? Manchester United diklaim masih mengincar Gonçalo Inacio. Kabar ini dilansir oleh Sportsmall. Laporan itu juga mengklaim bahwa MU akan berusaha mendatangkan Inacio dari Sporting pada musim dingin 2024 mendatang. MU akan berusaha mengaktifkan klausul rilis Inacio. Informasinya, nominal klausul rilis sang bek bernilai 60 juta euro. Trauma playoff, Italia bertekad lolos langsung ke Euro 2024. Italia pernah gagal lolos langsung dalam kualifikasi Piala Dunia 2022 silam. Mereka langsung berjuang lewat playoff, namun akhirnya malah gagal lolos ke Qatar. Liazuri tak mau hal itu terulang. Ukraina menjadi medan perang sesungguhnya karena kami masih harus memperjuangkan kelolosan. Penting bisa menang di laga ini, namun jangan sampai membuat kami terlalu nyaman. Hasil ini hanya perlu membuat kami yakin bahwa kami adalah tim yang kuat, ujar El Shaarawy kepada Sky Sport Italia. Segera saja jadi pemilik saham di MU, Sir Jim Ratcliffe langsung siapkan calon pengganti Maguire. Sir Jim Ratcliffe dilaporkan akan segera jadi investor baru Manchester United. Dilaporkan akan memiliki 25% saham di MU. Dilansir Sport, Sir Jim Ratcliffe dilaporkan sudah menyiapkan satu transfer bagi Setan Merah. Ia ingin memboyong Jean-Claire Todibo ke Old Trafford. Manchester City siap saingi Arsenal dapatkan Ruben Neves. Manchester City dikabarkan siap bersaing dengan Arsenal untuk mendapatkan tanda tangan gelandang Al Hilal Ruben Neves. Pemain internasional Portugal ini dikaitkan dengan sejumlah klub elit Eropa selama berada di Wolverhampton Wanderers. Dia memainkan peran besar dalam kebangkitan mereka dari tim Championship menjadi klub papan atas Liga Primer. Timnas Australia akan beri bantuan kemanusiaan untuk Palestina. Timnas Australia akan memberi donasi untuk membantu rakyat Palestina yang sedang menderita akibat serangan Israel. Momen ini dilakukan jelang laga kedua tim di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Diberitakan ESPN, BBC, dan The Guardian, tidak disebutkan berapa uang yang akan disumbangkan, namun jumlahnya mencapai 5 digit yang diambil dari match fee yang didapat Timnas Australia dari laga. Scholes tak yakin keluarga Glazer serahkan kendali operasional MU sepenuhnya ke Ratcliffe. Mantan gelandang Manchester United Paul Scholes tak yakin keluarga Glazer akan menyerahkan kendali sepenuhnya terkait operasional klub kepada calon investor Sir Jim Ratcliffe. Saya hanya menganggapnya aneh. Ini jelas merupakan batu loncatan baginya untuk mengambil alih klub secara permanen. Tetapi berapa lama kita tidak tahu, dan berapa banyak waktu yang dia miliki untuk mencoba dan memperbaiki keadaan, kata Scholes. Luciano Spalletti, saya dan Totti tidak pernah bertengkar. Francesco Totti dan Luciano Spalletti akhirnya bertemu setelah lama perang dingin.
Keduanya menegaskan tidak pernah bertengkar dan selalu saling menghormati. Meskipun jauh di lubuk hati kami, sebenarnya kami tidak pernah bertengkar. Kami selalu menghormati satu sama lain. Di era konflik di mana kita sebagai orang dewasa cenderung sering berdebat. Berada di sini bersama anak-anak dan menunjukkan kepada mereka pelukan ini terasa seperti sebuah pesan untuk masa depan yang lebih cerah. Juve jago serangan balik, Arrigo Sacchi sarankan Inter lakukan pressing. Mantan pelatih AC Milan Arrigo Sacchi menyarankan agar Inter Milan melakukan pressing ketat untuk menghindari serangan balik Juventus ke Allianz Stadium. Jelang derby d'Italia, mantan pelatih AC Milan Arrigo Sacchi menyarankan apa yang harus dilakukan untuk menghadapi serangan balik Juventus. Menurutnya, cara terbaik yang paling dimungkinkan adalah dengan melakukan pressing. Barcelona akan kesulitan untuk permanenkan status Joao Cancelo. Manchester City kabarnya terbuka untuk menerima pinjaman selama 1 musim lagi asalkan Barca membayar gajinya secara penuh dan berkomitmen untuk membayar 35 juta euro pada musim panas 2025. Namun pihak Xavi dikatakan berhati-hati untuk menyetujui hal tersebut pada tahap ini karena ketidakpastian seputar situasi keuangan mereka di masa mendatang. Inter Milan diklaim berhasil poles kemampuan Marcus Thuram. Didier Deschamps menilai kemampuan Marcus Thuram semakin berkembang setelah bergabung dengan Inter Milan pada musim ini. Di masa lalu, Thuram lebih sering beroperasi sebagai penyerang yang bermain lebih melebar. Namun sejak pindah ke sepak bola Italia, ia tampil dalam peran yang lebih sentral di lini serang. Oleh karena itu, Deschamps memuji taktik yang diterapkan Simone Inzaghi atas perkembangan sang pemain. Thuram sendiri pada musim ini sudah tampil sebanyak 16 kali di semua kompetisi dengan sumbangan 5 gol dan 8 assist. Jose Mourinho dipastikan segera teken kontrak baru di AS Roma. Kontrak Jose Mourinho di AS Roma tinggal hitungan bulan saja alias akan berakhir pada Juni 2024 mendatang. Namun, The Special One dikabarkan berhasrat bisa menambah masa kerjanya sebagai allenatore tim Serigala Ibu Kota. Menurut Calcio Mercato, memang belum ada negosiasi resmi antara Mourinho dengan pihak klub, tetapi pembicaraan bakal dimulai pada awal tahun 2024. Mourinho sendiri boleh dibilang menerima banyak minat dari klub Timur Tengah, tetapi Mourinho dilaporkan menolak tawaran tersebut dan lebih ingin bertahan bersama Roma. Timnas Italia pesta gol, satu pemain ini paling dipuji Luciano Spalletti. Pelatih Timnas Italia Luciano Spalletti mengomentari hasil laga timnya kontra Makedonia Utara dalam kualifikasi Piala Eropa 2024. Mendapati timnya sukses berpesta gol, Spalletti melempar pujian untuk salah satu pemainnya, yakni Federico Chiesa. Pasalnya, Chiesa sukses tampil apik kala lawan Makedonia Utara. Winger berusia 26 tahun itu memberikan kontribusi yang berarti sehingga timnas Italia meraih kemenangan. Spalletti mengatakan Chiesa layaknya memakai turbo karena kecepatan yang dimiliki. Dilepas Leipzig, Werner berpeluang kembali ke Premier League. RB Leipzig dikabarkan telah memberikan izin kepada Timo Werner untuk meninggalkan Red Bull Arena di bursa transfer musim dingin mendatang. Pemain 27 tahun itu kini berpeluang untuk kembali ke Premier League. Hanya menyumbangkan 9 gol dari 27 penampilannya di Bundesliga musim lalu, Werner mulai kehilangan kepercayaan pelatih. Buruknya performa Werner mendorong manajemen klub untuk melepas Werner musim dingin mendatang meski ia masih punya kontrak hingga tahun 2026 bersama The Red Bulls. Manuel Neuer berambisi kembali ke timnas Jerman pada musim semi 2024.
Kiper senior Bayern Munich Manuel Neuer telah pulih dari cedera patah kaki dan kembali bermain pada akhir Oktober 2023 yang lalu. Akan tetapi Neuer masih belum diberi kesempatan untuk bermain bersama timnas Jerman. Kini secara pribadi Neuer menargetkan bahwa dirinya bisa kembali ke skuad timnas Jerman pada musim semi 2024, yakni sekitar Maret hingga Mei mendatang. Ia pun optimis namanya akan masuk dalam daftar skuad Der Panzer pada gelaran Piala Eropa 2024 mendatang. Pengurangan poin memang berat, tetapi Everton harusnya bisa bertahan di Liga Inggris. Everton langsung terlempar ke zona degradasi setelah menerima hukuman pengurangan 10 poin. Saat ini mereka terdampar di peringkat ke-19 klasemen sementara Liga Inggris 2023-2024. Tentu situasi ini buruk, Everton bisa terancam degradasi di akhir musim nanti. Meski begitu, Carragher meyakini Everton akan baik-baik saja. Ada tim-tim lain yang lebih kesulitan sekarang. Saya kira Everton akan baik-baik saja. Kita bisa melihat ada 3 tim yang kesulitan di Premier League sejauh ini. Mereka adalah tim-tim yang naik dari Championship, ujar Carragher. Gareth Southgate kesal terus dikritik. Gareth Southgate hampir tidak pernah bisa tenang di kursi pelatih timnas Inggris. Setiap keputusan Southgate selalu dikritik, bahkan ketika Inggris berhasil meraih kemenangan di lapangan. Ketika taktik Southgate tepat dan Inggris menang, mereka dianggap beruntung karena melawan tim lemah. Ketika taktik Southgate keliru dan Inggris kalah, dia dianggap tidak pantas menangani tim. Situasi semacam itu membuktikan bahwa kursi pelatih Inggris memang tidak benar-benar nyaman. Southgate menyadari itu, jadi sekarang dia memilih membiarkannya. Penggemar Inggris beri penghormatan terakhir pada Bobby Charlton. Sebuah momen penghormatan yang syarat emosi terjadi di Stadion Wembley saat penggemar Inggris memberikan penghormatan terakhir pada mendiang legenda sepak bola Bobby Charlton. Penghormatan ini terjadi sebelum pertandingan kualifikasi Euro 2024 melawan Malta. Atmosfer di stadion dipenuhi rasa haru dan penghargaan saat para penggemar memberikan tepuk tangan sebagai tanda kehormatan kepada sosok yang meninggalkan warisan besar dalam sejarah sepak bola Inggris. Masih percaya Manchester United tak akan lepas Anthony. Raksasa Premier League Manchester United dikabarkan tak bakal melepas Anthony pada Januari 2024 nanti karena tenaganya masih dibutuhkan Erik ten Hag. Pasalnya Erik ten Hag belum kehilangan kepercayaan kepadanya. Selain itu, mereka juga sangat membutuhkan jasanya karena MU masih aktif bermain di 3 kompetisi, termasuk FA Cup. MU juga tak bisa kehilangan wingernya lagi, sebab mereka sudah tak diperkuat oleh Jadon Sancho yang disingkirkan dari skuad akibat berseteru dengan Erik ten Hag. Haaland tak jamin bakal lama di Manchester City. Untuk saat ini Erling Haaland memang sangat menikmati karirnya bersama Manchester City. Tetapi soal apakah dia akan bertahan lama di Etihad, agen Haaland, Rafaela Pimenta, tak berani menjamin. Pimenta pun memastikan bahwa dirinya tak bisa memberi kepastian apakah Haaland akan bertahan lama di Etihad sesuai kontraknya. Sebab sepak bola modern saat ini dapat berubah dengan cepat dalam hitungan bulan, bukan tahun lagi. Erling yang menentukan nasibnya sendiri, dia akan selalu melakukan apa yang terbaik untuk dirinya sendiri dan untuk Manchester City, ungkap Pimenta. Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!